lanjutkan pembahasan Microsoft Excel-nya. Sekarang saya bermaksud ya memperkenalkan pada Anda bagaimana kalau Anda pertama kali ya mau belajar menempatkan rumus pada lembar kerja Microsoft Excel ya. Nah, kalau Anda bermaksud menempatkan rumus ya pada lembar kerja Microsoft Excel, saya coba menggunakan contoh lembar kerja Microsoft Excel yang sudah ada. Perlu diingatkan dulu, lambang operasi hitung yang dapat Anda tempatkan atau Anda gunakan pada Microsoft Excel, yaitu yang paling umum dan simple terlebih dahulu saya perkenalkan, yaitu penggunaan pangkat, kali, bagi, tambah, dan kurang terlebih dahulu. Nanti operasi hitung lainnya, lambang operasi hitung lainnya kita akan bahas di sesi yang berikutnya. Nah, kalau Anda bermaksud menggunakan pangkat di dalam perhitungan pada lembar kerja Microsoft Excel, berarti Anda gunakan simbolnya ini. Kalau Anda mau menggunakan operasi hitung kali, gunakan simbol bintang. Kalau Anda mau melakukan operasi hitung bagi, gunakan slash. Kalau Anda bermaksud menggunakan operasi hitung tambah, gunakan plus. Dan kalau Anda bermaksud menggunakan operasi hitung pengurangan, Anda gunakan minus. Anda harus ingat hierarki matematiknya, ya, karena kalau Anda menempatkan rumus pada Microsoft Excel dengan mengkombinasikan antara pangkat, kali, bagi, tambah, dan kurang, maka hierarki matematiknya proses perhitungan akan dilakukan perpangkatan terlebih dahulu, berikutnya kali atau bagi, ya, baru berikutnya operasi hitung, tambah, atau kurang. Saya ambil contoh, misalkan saja, data penjualan dari PT Abadi Jaya. Nah, pada contoh yang ada di sini, ya, kalau Anda perhatikan, kebetulan data penjualan PT Abadi Jaya mencakup kolom nomor, nama pembeli, nama barang, jumlah unit, dan harga satuan. Nah, saya kebetulan ingin mengetahui berapa sih nilai penjualannya. Tentunya nilai penjualan yang akan Anda peroleh itu diperoleh dari jumlah unit kali harga satuan. Nah, untuk menulis rumus pada lembar kerja Microsoft Excel, maka penulisan rumus pada lembar kerja Microsoft Excel selalu harus diawali dengan lambang sama dengan, seperti ini. Jadi awali dengan lambang sama dengan, kemudian setelah itu Anda ketikkan ya sel ataupun angka yang mau dihitungnya. Jadi kalau misalkan saya bermaksud menghitung nilai penjualan yang diperoleh dari jumlah unit 13 dikalikan harga satuan 450.000, Anda boleh mengetikkan angkanya dengan ketikkan 13 dikalikan ya 13 dikalikan dengan 450.000 seperti ini. Kemudian enter, hasilnya akan diperoleh. Kebetulan ya rank tersebut sudah saya format rupiah sebelumnya sehingga hasilnya ditampilkan seperti ini ya. Nah, ketika di enter hasilnya ditampilkan. Tapi kalau Anda ingin lihat formulanya, Anda bisa lihat di formula bar yang ada di atas. Di sini kalau saya klik tertulis sama dengan 13 kali 450.000. Kalau Anda mengklik di formula bar, otomatis juga di selnya akan ditampilkan. Nah, cuma kalau Anda menulis rumus seperti ini, kalau ternyata misalkan saja jumlah unitnya berubah atau harga satuannya berubah, otomatis Anda harus mengganti juga rumusnya. Jadi kalau harga satuannya naik jadi 500.000, ya rumusnya harus diganti menjadi 13 kali 500.000. Itu kelemahannya. Nah, solusinya adalah penulisan rumus ini saya menggunakan alamat sel dari angka tersebut disimpan. Jadi ditulisnya sama dengan saya ingin mengalihkan jumlah unit yaitu 13 yang ada di E8, boleh diketikkan E8 seperti ini dikalikan dengan harga satuan 450.000 yang ada di F8. Anda ketikkan F8. Huruf besar, huruf kecil tidak menjadi masalah. Spasi dan tidak ada spasi tidak menjadi masalah. Anda enter, hasilnya sama. Nah, kalau saya klik di sini, ya, di formula bar, keluar tuh kelihatan rumusnya, yaitu sama dengan E8 kali F8. Nah, otomatis di formula bar akan memakai warna yang berbeda. Warna biru dikalikan warna merah, tuh kan? Biru dikalikan warna merah untuk memudahkan mengontrol rumus itu diperoleh dari sel mana kali sel mana. Nah, alternatif yang lain adalah Anda tidak mengetikkan selnya, tetapi dengan cara dipilih selnya. Misalkan sama dengan
saya pilih jumlah unit 13, akan terambil sel E8 dikalikan, kemudian ambil harga satuan di F8. Maka hasilnya masuk. Kelihatan kan? E8 berwarna biru, yang ini dikalikan dengan F8 berwarna merah. Kalau sudah enter, hasilnya sama. Nah, permasalahannya adalah bagaimana mengisi sel berikutnya. Ya, nah, mengisi sel rumus berikutnya tidak diketikkan lagi satu-satu, tapi Anda bisa salin ya rumusnya ke bawah. Karena secara relatif, ketika Anda menyalin ke bawah, secara relatif rumus tersebut akan naik satu persatu ke bawah. Jadi kalau Anda menyalin ke baris yang lebih besar, maka baris selnya naik satu-satu. Kalau disalin ke kolom yang lebih besar, maka kolomnya naik satu-satu. Ya. Jadi kalau rumus ini saya mau salin ke bawah, cara menyalinnya banyak cara. Anda bisa menggunakan copy paste. Misalnya saya pilih copy di sini, Anda pilih copy, ya, atau Ctrl C, kemudian Anda sorot di bawahnya, Anda pilih paste, maka akan tersalin, ya, maka akan tersalinkan ke bawah. Dengan sel berikutnya, kalau saya tampilkan di sini, klik atau F2, dia otomatis naik kan, yang asalnya E8 kali F8 menjadi E9 kali F9. Jadi secara relatif, kalau disalin ke bawah, barisnya naik satu-satu. Tapi kalau disalin ke kanan, kolomnya naik satu-satu. Ya, yang ini kalau saya klik atau F2, S10 kali F10, 6 kali 2.350.000. Itu cara yang pertama untuk menyalinnya. Alternatif cara menyalin rumus berikutnya tidak menggunakan copy paste ya. Jadi Anda tidak menggunakan copy kemudian paste, tetapi Anda menggunakan titik ya yang ada di sel rumusnya, yaitu menggunakan fill handle. Anda bisa coba simak pembahasan fill handle di video sebelumnya. Nah, jadi kalau Anda mau menyalin rumus ini, simpan di sel ini, arahkan sampai keluar titik hitam, arahkan ke titik hitam sampai keluar tanda plus hitam, kemudian tarik ke bawah, maka akan tersalin. Hasilnya sama. Alternatif yang berikutnya lagi, saya batalkan, saya sorot dari G8 sampai dengan G12, dari sumber rumus ke bawahnya, kemudian Anda gunakan tombol perintah fill yang ada di grup editing di tab home, kemudian Anda pilih di sini down, ya, fill down, dia tersalin. Atau saya batalkan lagi, ya, atau Anda juga dapat menyalinnya, Anda sorot rumusnya dari rumus sampai dengan rank ke bawah yang Anda inginkan, kemudian cukup menekan shortcut ya menggunakan Ctrl D. Hasilnya juga tersalin. Ya, jadi alternatif lainnya adalah Anda sorot dari rumus sampai dengan rank yang akan Anda salin, kemudian tekan tombol Ctrl D, kombinasi tombol keyboard Ctrl D. Hasilnya juga akan ditampilkan. Nah, itu cara menyalin membuat Nah, itu cara membuat rumus pada suatu sel dan menyalinnya ke bawah atau kemanapun sesuai dengan keinginan. Nah, sekarang bagaimana kalau saya bermaksud menghitung diskon? Kebetulan diskonnya ditentukan 15%. Angka 15%-nya kebetulan ini berupa teks, sehingga kita tidak bisa menggunakan sel H6. Ya. Nah, oleh karena itu, maka menulis rumus diskon 15%, tentunya 15% dari nilai penjualan ditulisnya sama dengan 15% di sini dikalikan dengan nilai penjualan. Jadi Anda boleh mengkombinasikan ya angka dengan sel. Ya, kebetulan saya tulisnya sama dengan 15% kali G8. Atau boleh dibalik sama dengan G8 kali 15%. Sama saja. Kemudian saya salin dengan cara menarik fill handle-nya ke bawah. Tersalin. Nilai dibayar diperoleh dari mana? Nilai dibayar tentunya diperoleh dari nilai penjualan dikurangi diskon. Berarti sama dengan Anda ambil nilai penjualan dikurangi dengan diskon. G8 dikurangi H8, enter. Kemudian Anda salin ke bawah. Boleh menarik fill handle-nya atau sorot ke bawah. Kemudian Anda pilih fill, kemudian down. Ya, atau boleh juga menggunakan Ctrl D. Dengan cara seperti ini, maka Anda dapat dengan mudah mengkalkulasi, melakukan perhitungan dengan memakai rumus sederhana sebagai permulaan Anda mengenal bagaimana
membuat rumus pada suatu lembar kerja. Ya. Nah, kemudian perlu saya ingatkan bahwa ketika Anda menulis rumus, tadi saya sudah mengingatkan tentang hierarki matematiknya. Jadi, proses perhitungan akan mendahulukan pangkat kalau Anda kombinasikan pangkat kali bagi tambah dan kurang, ya, proses perhitungan akan mendahulukan pangkat, baru kali atau bagi, baru tambah atau kurang. Sebagai contoh, misalkan saja, saya punya angka 2, 3, 2 di sel B3, B4, dan B5. Kemudian di sini saya menulis rumus B3 ditambah B4 dikali B5, maka hasilnya menjadi 8. Kenapa 8? Karena dia akan mendahulukan perkalian dulu kan, B4 kali B5, 3 kali 2, 6, baru ditambah dengan 2. Ya, makanya hasilnya 3 kali 2, 6 ditambah 2, 8. Nah, akan berbeda kalau Anda menggunakan kurung. Kalau Anda menulis rumusnya di sini memakai kurung, ya, B3 ditambah B4 di dalam kurung, maka proses perhitungan rumus akan mendahulukan proses yang ada di dalam kurung dulu. Maka hasilnya menjadi berbeda. B3 ditambah B4 dulu, 2 ditambah 3, 5, baru dikalikan 2, hasilnya 10. Nah, itu yang perlu diperhatikan di dalam melakukan penulisan rumus. Nah, kemudian, ada kalanya ketika Anda menulis rumus yang Anda ketikkan salah. Ya, saya ambil contoh misalkan saja di posisi ini, Anda mengetikkannya lupa, tidak memakai bintang, tetapi memakai lambang X atau kali. Misalkan saya tulis di sini sama dengan ya jumlah unit X gitu ya, bukan maksudnya kali gitu ya. Maksudnya kali bukan pakai bintang, jadi E8 dikalikan dengan harga satuan di sini. Nah, hasilnya akan menjadi error, ya kan? Kenapa error? Karena kan Anda tidak menggunakan lambang bintang, tetapi menggunakan lambang X gitu kan. Nah, kalau error di nilai penjualan, otomatis di diskonnya error. Kenapa? Karena kan diskonnya 15% dari nilai penjualan. Kalau nilai penjualannya error, otomatis diskonnya error. Nilai dibayar juga akan menjadi error. Kenapa? Karena nilai dibayar diperoleh dari nilai penjualannya error, dikurangi diskon yang error juga. Nah, pada pembahasan selanjutnya, nanti saya akan coba jelaskan bagaimana kalau Anda bermaksud menelusuri kesalahan di dalam penulisan rumus. Ya. Nah, untuk menelusuri kesalahan di dalam penulisan rumus, ya, men-trackingnya, Anda dapat menggunakan fasilitas tab formula. Di tab formula ada grup formula auditing. Nanti kita akan bahas di materi berikutnya tentang pemanfaatan formula auditing untuk memeriksa penulisan rumus yang Anda tempatkan. Untuk sementara, penjelasan penulisan rumus secara sederhana sudah cukup jelas.